Haleluya. Lukas pasal 24 mengatakan pada waktu dini hari Maria Magdalena dan beserta sekumpulan perempuan mendatangi makam Tuhan Yesus. Tetapi yang terjadi adalah kubur terbuka, batu terguling, mayat Tuhan Yesus tidak ada. Lalu kata malaikat berkata, kenapa kau mencari yang hidup di antara yang mati? Sebab dia telah bangkit. He has risen. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Iman percaya kita semakin kuat bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengatasi segala maut, yang berkuasa atas kehidupan kita. Apa yang menjadi kekhawatiran kita saat ini? Tuhan sanggup. Amin. Tuhan sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maut di mana sengatmu? Kematian di mana kuasamu? Takluk di hadapan Tuhan kita yang telah bangkit dari maut. Mari kita satukan hati kita. Kita berikan yang terbaik pujian bagi Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau yang telah bangkit dari maut. Kuasa dosa, kuasa kutuk telah dikalahkan. Kami menjadi anak-anak Allah yang memperoleh janji kemenangan, yang memperoleh janji keselamatan Tuhan. Hidup kami saat ini kami bawa kepada Engkau. Hidup kami saat ini kami meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah dan Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang berkuasa atas maut. Engkau yang berkuasa atas segala yang ada di bumi ini. Dan Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Sebab kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab mujizat-Mu, kuasa-Mu dari dulu, sekarang dan selamanya akan tetap berkuasa dalam hidup kami. Segala kemuliaan, keagungan, dan kemuliaan bagi Engkau, ya Allah Bapa di dalam surga. Kami sembah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, terima kasih. Bila saat ini kita mau tinggikan nama Tuhan di atas segala hidup kita, di atas apa yang ada di dalam hidup kita, kita mau tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha, Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tangan-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur,
jiwaku, selamatkan jiwaku. Amin. Mari sandang semangat untuk berdiri, sujud di depan tatamu, di depan tatamu taklukkan dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu Tuhan, satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Mari angkat hati dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja muliakan luhur, berkorban bagimu, maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Tegak sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Katakan Yesus Kristus Tuhan. Oh, mari sujud di hadapan-Mu, sujud di depan tatamu. Oh, haleluya. Taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya-Mu Tuhan, satu pun yang luput dari karya-Mu. Bagimu segala pujian. Kristus Tuhan, Raja muliakan luhur, berkorban bagiku. Oh, maka jiwa memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhanku tinggikan, oh, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja muliakan luhur, berkorban bagiku. Then my soul will speak of Jesus. Maka jiwa memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan.
Mari bersyukur. Sebab Engkau besar, Engkau berkuasa. Terima kasih Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan benar. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau mulia, Engkau besar, Engkau berkuasa atas maut. Engkau yang telah bangkit dan benar. Oh, maka jiwa kami memuja. Oh, maka jiwa memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna karya-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan kami tinggikan. Oh, Ramashikara, terima kasih Tuhan, Raja. Berkorban bagi-Mu, maka jiwa kami memuji-Mu, Yesus. Menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Oh, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kami memuja-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau, sebab Engkau besar. Oh, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Naikkan syukur-Mu buat keselamatan yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Naikkan pujian-Mu, naikkan sembah-Mu. Tiada satu pun yang luput dari kasih-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Engkau Tuhan yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Oh Yesus, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus, mari beri kemuliaan bagi Tuhan.
lebih besar dari hidup kita. Dia yang berkuasa. Oh, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Sebab Engkau besar, Engkau yang mampu mengatasi segala. Kami percaya Engkau Allah yang hidup. Sebab Engkau hidup, kami ada masa depan Tuhan. Sebab Engkau hidup, kami punya hari esok. Sebab Engkau hidup, kami menerima janji keselamatan hidup kekal di dalam-Mu Yesus. Betapa hati kami bersyukur, betapa hati kami bersyukur. Betapa hati kami berterima kasih buat setiap hidup yang Tuhan beri. Betapa kami bersyukur Tuhan buat segala pengorbanan-Mu bagi kami. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sudah Kau angkat kami dari segala dosa. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Mari katakan kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukur-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur, dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang bangkit dan menang. Engkau Allah yang berkuasa. Segala kemuliaan, keagungan bagi Engkau Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu hadir di tempat ini. Dan Engkau yang memberikan kuasa dalam hidup kami. Kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa dunia ini. Kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa maut. Kami adalah anak-anak Allah yang sudah Kau selamatkan. Kami menerima kuasa. Engkau yang telah hidup, Engkau yang telah bangkit. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kami mengucapkan shalom. Shalom. Yang di atas shalom. Kurang keras shalom. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan hidup. Amin. Ya hidup, ya naik ke surga, ya mencurahkan Roh Kudus buat kita. Amin. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Sama tadi kalahkan oleh darah domba Allah, semua musuh tadi ditaklukkan oleh kebaikan Tuhan kita. Semua musuh kuasa maut tadi kalahkan oleh darah domba Allah, semua musuh tadi ditaklukkan oleh kebaikan Tuhan kita. Katakan Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, jangan pernah hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, mau dimakan.
Mari semua berkemenang, saya undang untuk berdiri. Yes. Kuasa telah dikalahkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Semua musuh telah dikalahkan oleh kebangkitan. Sekali lagi katakan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Sudah dilakukan, yes, oleh kebangkitan Tuhan. Mari bersama dengan iman katakan, Yesus hidup, Dia bangkit. Come on, Dia naik ke surga, jangan tempat hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, maka dikalahkan, kita jadi dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, amin. Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapa tempat hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, maka dikalahkan, dari pemenang. Katakan dengan penuh hati, Yesus hidup. Come on. Dia bangkit, amin. Dia naik ke surga, siapa tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maka dikalahkan, kita cari dari pemenang. Semuanya siap. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapa tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maka dikalahkan, kita jadi lebih dari. Serta jemaat katakan, Yesus hidup. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maka dipandangkan, kita cari dari pemenang. Oh, sekali lagi, Yesus hidup, Dia bangkit, amin. Dia naik ke surga, siapa tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maka dipandangkan, kita jadi pemenang. Katakan, saya jadi pemenang. Saya dikatakan, saya jadi pemenang. Kau telah dikatakan, kau telah dikatakan, saya jadi pemenang. Oh, haleluya. Come on. Dia sungguh baik, amin. Yesus sungguh baik. Dia mati dan hidup, Dia bangkit. Siapa? Allah berlawan, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah kebenaran. Tengok kanan kiri, katakan, Dia sungguh baik.
you, so good to me. He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. He's so good to you. Sekali lagi kawan, He's so good. He is so good to you. Oh, terima kasih. He's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you. And me, Jesus. He's so good to you. And me, Jesus. He's so good to you. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena rahmat-Mu. Engkau yang telah memilih kami, dan Engkau yang telah memanggil kami Tuhan. Dan kami mau hidup di dalam kasih setia-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup, Tuhan yang tidak ada mustahil bagi Tuhan, bagi kami, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada Engkau, dan segala apa yang kami persembahkan dengan rasa syukur kami, dengan rasa hormat kami, dan rasa takut akan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Ya Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku pinta. Ya telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan, Kau sanggup. Tuhan ada di pihak kita, Dia buka jalan, jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan, Kau sanggup. Mari sekarang cepat berdiri. Tuhan ada di pihak kita. Siapa lawan kita? Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan, jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan, Kau sanggup. Dan bangkit, oh, mengalahkan maut.
sanggup Tuhan, selamanya dan tak berkesudahan. Kau Allahku yang luar biasa. Kami bersyukur hari ini, kami boleh mengingat kembali kemenangan, kebangkitan Engkau hidup. Dan kami rindu lebih mengerti lagi, rindu lebih dalam lagi. Dan biarlah melalui firman-Mu, kami boleh diteguhkan, kami boleh dikuatkan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita? Ada kemenangan? Yakin. Kemenangan yang bagaimana, Om? Tema hari ini, His victory is our victory. Kemenangannya juga menjadi kemenangan. Amin. Kemenangan yang bagaimana? Kemenangan yang enggak main-main. Kemenangan yang mutlak. Kita baca ayat di dalam Mazmur 20 ayat 7. Ini tema His victory is our victory. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Sekarang aku tahu, berarti dulu belum tahu. Berarti dulu belum yakin. Baca firman ini lantas kita lebih yakin lagi. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus. Kemenangan yang bagaimana? Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang juga kepada saudara dan saya. Amin. Kemenangan mutlak. Our victory comes through His story. Kemenangan kita datangnya. Kemenangan kita mendapatkannya hanya dari sejarah kehidupannya. Sejarah yang tidak omong kosong. Orang lain boleh mengatakan Yesus yang mati digantikan dengan orang lain dan sebagainya. Yesus enggak bangkit dan sebagainya. Tapi our victory comes through His story. Sejarah membuktikan. Tidak ada yang bisa menyangkal. Sejarah kehidupannya terjadi. Nubuatan-nubuatan tentang Dia yang terdapat dalam sejarah perjanjian lama. Semua tergenapi. Maka kemenangannya, kemenangan saudara, bukan hanya cerita dongeng, tapi benar-benar nyata. Kemenangan yang terjadi. Saudara dan saya menjadi pengikut Kristus, menjadi pengikut Yesus. Kalau orang lain mengatakan, Yesusmu kalah, Yesusmu jadi korban, Yesusmu yang sudah mati. Kalau kita mengikuti Yesus, Kristus yang kalah, yang mati, Yesus yang menjadi victim, maka saudara dan saya juga menjadi korban, jadi victim. Nah, kalau kita percayanya hanya kepada Kristus di dalam manusianya saja, dan kalau sejarah tidak benar-benar nyata terjadi, maka kita ini orang yang paling malang. Bukan orang malang, orang yang paling sengsara.
Orang yang sengsara melebihi dari orang yang sudah dalam sengsara. Wih, people who are suffering more than people who are already in misery. Sudah dalam dosa, sengsara, lantas kita percaya sama Kristus yang di dalam manusianya saja. Kalau Kristus sejarahnya omong kosong, maka kita ini lebih sengsara daripada orang yang dalam dosa ini. Maka Paulus menulis, kemenangannya ini mutlak. Kemenangannya dia menjadi kemenangan kita. Kalau dia menjadi korban, menjadi victim, kita mengikuti, kita juga menjadi korban kekalahan. Korbannya victim. Tapi apabila dia menang, maka kita juga menjadi korban kemenangannya. Saudara dan saya juga menang. Tapi kalau dia tetap dalam kekalahan, sekali lagi, saudara dan saya adalah orang-orang yang paling malang di seluruh manusia. Paulus menulis dalam 1 Korintus 15 ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga enggak bangkit. Waduh, buat apa kita mengikuti Kristus kalau gitu? Selanjutnya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia. Saudara beribadah, saudara menyembah dia, saudara percaya sama dia walaupun kita enggak melihat. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia percaya imanmu. Karena kamu apa? Masih hidup dalam tadi ini, sengsara ini, dalam dosa. Sia-sia. Selanjutnya. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Orang yang mengikuti Kristus ini loh, pengikut Kristus loh. Kalau Kristus tetap kalah sebagai victim, maka saudara dan saya juga kalah. Demikian binasa orang yang mengikuti Kristus. Waduh, lebih nggak enak lagi. Ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini dijelaskan. Jikalau saudara dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus yang nggak bangkit tadi dulu ya, yang nggak hidup, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari seluruh manusia. Wis manusia model apa aja wis. Manusia yang kaya, miskin, wis gede, kecil, apa semua, segala manusia. Kalau saudaranya berhenti menaruh pengharapanmu pada Kristus yang tidak bangkit, jangan mengikuti Kristus. Sia-sia. Jangan menjadi pengikut Yesus. Dikatakan kok orang yang paling malang. Tapi perhatikan ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yesus bangkit. Yesus menang. Maka saudara dan saya bukan menjadi victim lagi. His victory. Your victory. Dia menang, maka kita juga menang. Dia sebagai victim, iya benar, ia menjalani semua. Melalui kayu salib, dia harus mati sebagai korban. Yang disalahkan, kita mengira dia kena tulah. Orang semua menuduh dia, dihina. Sebagai orang yang kalah.
Tapi berubah semua. Dia yang sebagai victim berubah jadi victory. Maka pengikut-pengikut Yesus, pengikut-pengikut Kristus juga harus mengalami victory. His victory is your victory. Bukan hanya itu saja. Maka Paulus menulis dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi semuanya itu kita. Ganti namanya, namamu kita. Tapi dalam semuanya itu saya lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi saya. Tetapi dalam semuanya itu Pak Bambang lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi Pak Bambang. Siapa? Namamu sebutan. Engkau menjadi orang-orang yang menang. Because his victory. Because kemenangannya membuat saudara menjadi menang. More than conquerors. Lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam bahasa Ibraninya, more than conquerors, lebih daripada orang-orang yang menang itu hyper nikau. Go beyond conquest. Melampaui penaklukan. Wih, segala dilampaui. Hyper. Anak hyper itu, wah aktif ya. Wah, geraknya luar biasa. Ini dikatakan hyper nikau. Benar-benar menaklukkan, melampaui, melebihi kemenangan. Engkau melebihi daripada orang-orang yang menang. Enggak main-main. Lantas orang bertanya, kemenangan yang dari mana? Kemenangan yang bagaimana? Pertanyaan kedua, nanti kemenangan yang Yesus, yang Kristus sudah alami, diberikan kepada siapa? Pertanyaan ketiga, lantas bagaimana caranya kita bisa mengalami kemenangan itu kalau diberikan kepada kita? Kita bahas yang pertama, kemenangan yang bagaimana? Di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7b jelas dikatakan, kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ya, kemenangan yang gilang gemilang. Kristus mengalami kemenangan yang gilang gemilang ini yang bagaimana? Kok bisa menang? Padahal orang mengatakan dia disalib, dia kalah. Coba tampilkan gambar yang he is. Nah ini. He is risen, my redeemer lives. Gambarnya ada dua. Ya. Satu salib, tapi salibnya kosong. Kedua kuburan. Kuburannya kosong. Lantas apa yang terjadi? Kemenangan yang bagaimana, dikatakan yang gilang gemilang ini, terjadinya gimana, prosesnya ini loh. Kita pengen tahu, kita pengen lebih mengerti lagi bahwa kemenangannya ini benar-benar nyata. He is risen. Disalib, gak ada. Gak ada orang yang disalib situ, sudah diturunkan. Orang yang di rumahnya ada gambar salib, terus ada gambar Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesusnya masih digantung terus. Saya enggak nyindir, enggak. Kalau mau pakai silahkan, enggak apa-apa. Ada kalung, masih ada gambar Yesus itu. Yesusmu masih digantung terus loh.
belum dimasukkan dalam kuburan. Tapi ini gambar kuburnya juga kosong, salibnya juga kosong. Sekali lagi, di mana dia? Kemana? Menangnya yang bagaimana? Kita baca Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah, dalam Kristus sebagai manusianya, jasmani, ya, berdiam secara jasmani, seluruh kepenuhan kealahan. Dia disalib, enggak apa-apa. Jumat Agung sudah saya uraikan, kenapa kok dia disalib? Menanggung segala kebusukan kita. Menanggung segala kesalahan kita. Menanggung segala apapun juga kemunafikan kita. Ditanggung di dalam tubuh jasmaninya Kristus. Tapi ternyata di dalam tubuh jasmani Kristus ini berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Maksudnya apa? Ada bahasa Inggrisnya enggak? Kalau enggak ada, saya bacakan di dalam Alkitab yang sudah saya tuliskan dalam bahasa Inggrisnya. Katakan demikian dalam bahasa Inggrisnya ya. For in Christ versi King James ini. Versi New Version bisa enggak? International Version. Kalau enggak apa-apa. Saya bacakan punya saya. For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. Karena di dalam Kristus seluruh kekuatan, kepenuhan, semua power dari of the deity. Deity itu dalam bahasa Ibrani ditegaskan sebagai theotes. Theotes itu adalah theos, goddess, dewa-dewa, Allah-Allah, dewa segala dewa, Allah di atas segala Allah. Di dalam dia berdiam seluruh kekuatan, power, dewa di atas segala dewa. Engkau punya dewa? Sebutan namanya. Dewa Zeus, Dewa Nyi Loro Kidul, Dewa opo? Sebutan dewamu. Di dalam dia kepenuhan segala kekuatan, power, dewa di atas segala dewa. Allah di atas segala Allah. Kekuatannya ada di dalam dia. Maka kita berpikir, oh iya, dewa di atas segala dewa, gak iso kalah. Allah di atas segala Allah, gak bisa kalah. Istilahnya lakoni, menang tok isine. Badane dihancurno, enggak apa-apa untuk menanggung dosamu. Tapi dia pasti menang. Karena di dalam dia, seluruh kepenuhan, segala macam kekuatan dewa apapun, segala Allah apapun yang boleh engkau sebut, kekuatannya ada dalam dia. Maka Kolose 2 ayat 10b, dikatakan demikian, ditegaskan, dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Segala nih, dia kepala. Mau ngadu domba, mau ngadu sama Didu sama dewamu, silakan. Dia kepalanya.
Segala pemerintah dan penguasa yang ada di muka bumi, dia kepalanya, berdiam di dalam Kristus. Maka apa yang dikerjakan? Tadi kita lihat gambar, salib yang kosong, kubur yang kosong. Kekuatannya ini dinyatakan. Untuk apa? Mengalahkan musuh ini. Supaya dia benar-benar menang. Maka di dalam Kolose 2 ayat 15, maka ia melucuti. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Wong dia kepalai. Dia kepala pemerintah dan penguasa seluruh jagat raya. Maka dia melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa yang dulu sudah menjadikan Yesus Kristus sebagai tontonan ketika melewati Via Dolorosa. Dia diejek, dihina, diludahi, ditinju, dipaku di atas kayu salib, dicambuk, dihajar, semuanya dihina. Sebagai tontonan dalam jalan Via Dolorosa. Tempat pasar itu, jalanan itu pasar. Pasar ini kalau sekarang mungkin pasar malam itu. Rame. Wah, dihina, oh iki Yesus iki. Oh ini toh juru selamat. Diajak, diludahi. Sebagai tontonan. Sebagai korban yang dianggap tulah. Kena dia. Dianggap dia kalah. Tapi ternyata di dalam dia. Segala kekuatan dewa, segala dewa. Allah, segala Allah. Ada dalam dirinya. Maka dikatakan, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Dan dibalik sekarang, menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya. Dia menang, yang dulu ngejek dibalik sekarang jadi tontonan umum. Kekalahan yang berbalik jadi kemenangan. Bukan hanya dilucuti. Kalau saudara menangkap musuh, dilucuti. Masih seger orangnya. Wah, masih bisa bergaya. Bukan hanya dilucuti. Maka dia harus mematahkan kuasa. 2 Timotius 1 ayat 10. Makanya kalau kita menghadapi seseorang, kuasa gelap gitu, dilucuti dulu senjatai. Habis gitu dia masih kuat, tak ijek-ijek gitu, tak patahkan. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan. Boleh contoh, Iwan maju sebentar. Ya. Boleh contoh. Ini contoh sudah ya. Betapa hebatnya dia sebagai penguasa, sebagai kepala. Ini contoh gak apa-apa ya. Seandainya ini musuh. Bukan hanya ditangkap terus dilucuti, tapi dikatakan diapakan? Takut gitu ya. Tak patahkan. Ya kan? Dipatahkan. Nah, terima kasih. Waduh, hancur lah. Musuhnya hancur, iya, bukan hanya dipatahkan. Maka dikatakan dalam 1 Korintus 15:26, musuh yang terakhir bukan hanya dilucuti, dipatahkan, tapi dibinasakan. Ya, sebagai penguasa pemerintah segala, semuanya ada dalam tangan dia. Musuh telah dibinasakan. Dia menang. Dia bangkit. Kemenangan yang mutlak. Tapi sebelum kemenangan ini terjadi, kubur kosong, salib kosong,
Semua terdiam, saudara. Bukan hanya di bumi, di surga itu menanti. Harus ada bukti. Harus ada surat decree and declare. Sebuah negara apabila merdeka, maka harus ada decree dan declare, deklarasi. Decree ini adalah surat perintah atau pernyataan bahwa sesungguhnya orang ini yang layak, orang ini yang berhak dikasih decree, saudara. Aku kasih decree. Surat titah perintah yang dikeluarkan dari pemerintahan yang paling tinggi. Harus ada, harus ada. Kalau enggak ada berarti abal-abal. Kalau negara aku merdeka, decree tendi. Enggak ada. Oh, kowe merdeka-merdekaan. Enggak bisa. Lantas kita juga ngomong, aku menang. Buktikan kemenangan. Siapa yang ngasih kemenangan pada engkau? Decree harus dinyatakan. Sekali lagi, salib kosong, kubur kosong, semua diam. Ketika Kristus mati, hening semua. Di surga ini nunggu. Hening. Waduh, yang tak jago no ini kok gak menang yo. Yang dijagokan ini kok mati. Hening semua. Di bumi malah lagi. Kalau tadi pagi ada drama, wah gempa bumi dan sebagainya. Ketakutan dan sebagainya. Pokoknya hening. Gak ada yang berani bercerita tentang Kristus bangkit. Silent. Diam. Di surga menunggu. Karena dekret ini harus segera dikeluarkan. Yang terdengar hanya tangisan. Gak ada yang menang, nangis. Wahyu pasal 5 ayat yang keempat. Wahyu pasal 5 ayat 4. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Karena enggak ada seorang pun yang dianggap layak untuk menerima ini. Nangis. Kekalahan terjadi. Nangis, ditunggu-tunggu. Silent. Tapi ternyata salib yang kosong, kubur yang kosong, dia melakukan tugas yang sangat berat. Melucuti, mematahkan, dan membinasakan musuh itu. Maka di dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-7, Wahyu 5, ayat yang ke-6 dulu aja lah lanjutannya. Wahyu 5, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5 ya, Wahyu 5:5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu padaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Sehingga dia dapat dekret. Dapat titah, perintah dari yang maha tinggi. Ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Lalu
datanglah anak domba itu dan menerima dekret itu, menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta. Dinyatakan sah. Dekret sudah ada. Maka dia harus mendeklarasikan sekarang. Declare. Dekret sudah terjadi. Declare harus dinyatakan. Maka ketika anak domba ini menerima dekret ini, yang seluruhnya tadi pada diam, silent, maka di dalam ayat yang ke-13, dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, dimanapun kau berada, sebutan. Di gua, di dasar laut, di bawah bumi, ditulis ini. Semua yang ada di dalamnya, maka berkata, kalau tadi pagi, di bumi bersorak-sorai. Kenapa? Wow, ternyata dia bangkit, ternyata dia menang. Dia hidup. Di surga juga sama. Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kuasa ada dalam tangannya. Kemenangan yang mutlak. Maka deklarasi ini dikatakan sendiri. Di dalam Wahyu 1 ayat 8 dikatakan demikian. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang apa? Maha kuasa. Deklarasi. Diulang lagi di dalam ayat 17 dan ayat 18 di dalam Wahyu ini. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wah, deklarasinya nggak main-main. Deklarasi yang sungguh-sungguh. Dekret yang dia terima dan ia declare bahwa dia menang. Maka Paulus menulis lagi dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-55. Dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut telah ditelan dalam kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Wah, gak ada yang berani ngomong. Deklarasi penuh ini. Pernyataan penuh bahwa dia menang. Mutlak. Lantas tema kita ini, his victory is our victory. Apa iya kemenangan dia menjadi kemenangan kita? Apa benar? Karena dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57, tetapi syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Wah, terima kasih aku diberikan kemenangan. Jangan enak-enak. Kemenangan yang diberikan ini bersyarat. Loh, no syarat ya? Ada. Jadi wong Kristen pengen menang no syarat ya? Ada.
Wahyu 17 ayat 14. Ini syaratnya. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang apa? Sudah terpanggil, saudara? Ini syarat pertama loh. Sudah terpanggil belum? Wah, kerungu-kerunguan nih Om. Terserah. Itu pribadi yang mengerti. Mereka terpanggil, sudah dipilih belum? Apa keluyuran keluar-luar? Maksudnya ke tempat-tempat yang lain. Sudah dipanggil, masuk, sudah dipilih. Yang terakhir, sudah setia belum? Wah, aku dipanggil, wes Om, aku melayani musik. Sorry ya, pelayan musik ya. Wah, aku dipilih, aku jadi pelayan-pelayan. Setiara. Persyaratan loh ini. Maka di dalam 1 Korintus 15 tadi yang 57 dikatakan kemenangan yang diberikan di dalam Kristus, kemenangan yang diberikan. Tapi ayat 58 persyaratannya diulang lagi oleh Paulus. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, ngadeg kok, ngadeg, berdiri teguh. Gak gampang, wah, ono masalah titik melayu, masalah titik jatuh, masalah titik ngomel. Enggak, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giat. Giat ini setia. Sama seperti yang Wahyu tulis. Persyaratan ini loh. Karena kita tahu segala pekerjaan yang kita lakukan. Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu enggak sia-sia. Iya, karena ada kemenangan yang diberikan. Berdiri teguh. Menghadapi segala masalah. Karena kita yakin bahwa pasti ada kemenangan. Lewat satu, kedua. Enggak goyah, enggak mudah menyerah. Karena menyadari ada kemenangan yang sudah disediakan. Kalau dalam bahasa puitis, ada pelangi di balik hujan. Beneran. Wah, enggak ono yo, bukan awan nih, enggak ono pelangi. Atau ada matahari yang selalu bersinar di balik semuanya. Yakin saudara ada matahari? Saudara ngomong nggak yakin, saudara ngomong yakin, matahari tetap di sana. Beneran. Dengan kata lain, kemenangan Kristus nggak bisa dibatasi. Tinggal kita aja untuk benar-benar menikmati tema ini. His victory is our victory. Kemenangannya dia juga menjadi kemenanganku. Diberikan kepada mereka yang giat, yang setia. Lantas pertanyaan yang terakhir, bagaimana untuk mengalami kemenangan itu? Bagaimana untuk bisa menikmati kemenangan itu? 2 Korintus pasal 2 di dalam ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan-Nya. Kristus ini yang tadi disalibkan, mati, dikuburkan, ternyata dia berdiam segala kekuatan kealahan, segala dewa, segala Allah di atas segala Allah, dia menang, maka dia membuka jalan yang menuntun, yang membawa saudara dan saya, membawa kami
di jalan kemenangannya. Maka di dalam 1 Petrus 2 ayat 21, 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Berarti kan panggil, dipilih, setia. Untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu apa? Terserah saudara. Mau ngikuti jejaknya apa enggak? Up to you. Tapi Kristus sudah menang, maka kalau kita ingin mengalami kemenangan itu, maka Kristus memberikan jalan. Welcome to the victory walk. Selamat datang di jalan kemenangan. Mau masuk? Mau mengikuti jejaknya? Welcome. Ayo. Aku sudah menang. Mau mengikuti jejakku? Maka yang pertama, step into victory. Melangkah masuk di jalan kemenangannya. Melangkah masuk. Tapi terkadang kalau kita mengikuti jejaknya, jalannya, terkadang dilewatkan dalam lembah, saudara. Lembah, mau dilewatkan dalam lembah kekelaman gitu, mau? Daud, contoh dari tokoh Alkitab yang juga mengalami kemenangan. Daud, bahkan dia menulis dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku enggak takut. Peristiwa itu ditulis karena mengingat peperangan yang terjadi dan kemenangan yang Daud alami di dalam 1 Samuel 17. Ya peristiwa Daud yang melawan sama Goliat. Goliat ini jago, perkasa, gede, kuat, ya, jagoan gitu. Nantang semua bangsa Israel, ditantang. Sopo di antara kalian yang berani? Ayo lawan no aku, gitu Goliat nantangnya. Dan Goliat ini berada di lembah. 1 Samuel 17 ayat 19. 1 Samuel 17 ayat 19. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang Filistin di lembah. Jadi jagoani Filistin ini, Goliat ini ada di lembah. Daud dari jauh mendengar, belum turun ke lembah loh. Dari jauh mendengar. Kurang ajar ya mulutnya orang tak bersunat ini, orang Filistin dikatakan. Menghina Allahku. Menghina Allah segala barisan, pemimpin barisan. Menghina, mengejek. Maka Daud pengen menang loh. Tapi harus dia turun ke lembah. Langkah pertama, engkau ingin mengalami kemenangan, mengikuti jejaknya, turun loh ke lembah. Gak enak loh turun ke lembah. Wah itu kalah. Loh, percaya enggak Tuhanmu menyertai engkau? Percaya, ayo turun loh. Daud turun, turun ke lembah. Sekali lagi Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, hadapi musuh, aku enggak takut. Karena dia yang besertaku. Dia yang sudah menang. Tadi katakan, dia yang menuntun di jalan kemenangannya. Kok ngelewatin lembah? Iya. Remember, your victory
through your valley. Kemenanganmu ngelewatin lembah. Wah, banyak air mata, lembah kekelaman, lembah baka. Enggak. Maka di dalam Mazmur 84, mulai ayat yang ke-6 sampai ke-8, dikatakan demikian, Mazmur 84. Apabila melintasi lembah baka tadi itu ya, di dalam lembah ini disuruh turun. Ayat sebelumnya aja. Ayat yang ke-5. Ayat yang berapa itu? Ya, ayat ke-5 ya. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Ayat yang ke-5. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah itu perjalanan. Jadi dikatakan berbahagialah orang-orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Karena kita percaya Kristus sudah menang, memiliki kekuatan yang luar biasa. Maka dikatakan berbahagialah engkau. Bukan menjadi manusia yang paling malang di antara segala manusia, tapi berbahagialah engkau. Yang apa? Yang mengadakan hasrat ziarah. Ziarah itu perjalanan. Maka ketika Daud mengerti pujian Mazmur ini, maka ayat selanjutnya dikatakan demikian. Apabila melintasi lembah baka sekalipun, lembah kekelaman, mereka membuatnya menjadi tempat yang berair mata. Enggak. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Susah di dalam lembah air mata terus. Enggak. Dalam Mazmur ini dikatakan bermata air, bukan air mata. Karena victim berubah jadi victory. Kau melewati lembah bersama dengan dia. Maka di dalam ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bukan menjadi goyah, bukan menjadi goncang, bukan gak setia, tapi terus dikatakan dengan persyaratan yang tadi. Semakin lama, semakin kuat. Karena kemenangannya dia menjadi kemenanganmu. Maka Daud ketika dalam lembah, dia menghadapi masalah yang harus dihadapi, saudara. Saudara di dalam perjalanan hidup juga berada dalam lembah, toh. Terkadang, wah sering air mata atau mata air. Wah tergantung ya udah saudara sendiri yang merasakan, toh. Ketika Daud dalam lembah menghadapi permasalahan, bukan lari, dihadapi, overcome challenges, dihadapi. 1 Samuel 17 ayat yang 45. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada Goliat orang Filistin itu, engkau mendatangi aku di lembah ini dengan pedang dan tombak dan lembing. Saudara berjalan dalam lembah saudara akan berhadapan dengan tombak, pedang, lembing yang mungkin akan merasakan sakit, air mata ya. Tapi dirubah menjadi mata air. Maka Daud mengatakan, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Sesuai dengan tema tahunan. Mika 2 ayat 13b. Tuhan adalah kepala barisan. Daud mengerti. Maka di dalam Mazmur 44 ayat yang 4 mulai, Mazmur 44 ayat yang keempat. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Selanjutnya, terus. Dikatakan demikian.
Sebab Mazmur 44 ayat yang keempat dan seterusnya. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan dengan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Kulihat membawa pedang, lembing, tombak. Engkau membawa dengan nama Tuhan. Dengan tangan kanannya. Ayat selanjutnya. Engkaulah rajaku, diulang lagi. Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Coba tampilkan ayat 7. Mazmur 44. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Selanjutnya. Mazmur 44. Ayat 8. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Kemenangan diberikan. Daud menyadari. Dan Daud mengalami kemenangan. Dan hari ini kita merayakan, mengingat kemenangan Yesus yang lebih. Kemenangan yang gilang gemilang. Maka saudara dan saya juga mengalami kemenangan yang Tuhan berikan. Dia hidup, dia bangkit, dan dia menang. Maka saudara juga hidup, saudara juga bangkit, dan saudara juga menang. Di dalam Dia yang memberikan kemenangan. Coba tampilkan ayat terakhir. Sefanya Fatsal 3 ayat 17. Sefanya Fatsal 3 ayat 17. Dikatakan demikian. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Wah, ia juga bersukacita. Orang-orang yang dikasihinya menang. Orang-orang yang dipilihnya menang. Karena di dalam Dia kemenangan yang mutlak. Amin. Saudara mengalami kemenangan atau masih ragu-ragu? Yesusmu menang loh. Kalau engkau mengikuti jejaknya, engkau juga menang. Kalau engkau step into, masuk ke dalam, maka engkau juga menang. Amin. Mari kita berdoa. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau yang menang, Engkau memberikan kemenangan buat kami. Dan kami boleh menikmati kemenangan yang mutlak di dalam Engkau. Dan kami bersyukur Engkau memberikannya pada setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau hidup, Engkau bangkit, dan Engkau mengalahkan segala maut. He is risen. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.
ask of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise, 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 take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of kings, holy God, as we sing. One thing we ask of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise, 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 take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of kings, holy God, as we sing. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. Yeah. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. Come on. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. Yeah. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. Arise, take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of kings, holy God, as we sing. Arise, arise, take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of kings, holy God, as we sing. Arise, arise, yes, Lord, arise, arise, Amin. Dia hidup. Amin. Dia menang. Dia berkuasa. Dia memberikan kemenangan pada saudara dan saya.
kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi kemenangan itu tidak akan hilang begitu saja. Kemenangan itu ada dalam hidupmu. Mari kita bangkit berdiri semua. Terpujilah namamu, Engkau yang berkuasa selama-lamanya. Engkau yang menang, dan kemenangan itu Engkau berikan buat setiap kami. Maka sebentar kami boleh berpisah pulang, tapi kemenangan ada di pihak setiap anak-anak-Mu. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami. Engkau ulurkan tangan-Mu dan Kau memberikan kemenangan buat setiap kami. Maka sekarang sedang jemaat dikasihi Tuhan, pulanglah. Dan terimalah berkat, terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai engkau, selalu menjaga, melindungimu, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati engkau, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat malam, selamat Paskah, Tuhan memberkati.